Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan merubah materi ajar kita dari yang bentuknya PPT langsung ke materi yang saya sampaikan berdasarkan referensi yang digunakan untuk materi ini ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas gangguan belajar spesifik. Jadi, mungkin teman-teman akan menemukan nama yang sama dalam bahasa Indonesia atau nama dalam bahasa Inggrisnya adalah Specific Learning Disorder. Jadi ini adalah sebuah gangguan neurodevelopmental yang ditandai dengan kesulitan belajar dari keterampilan akademik yang persisten gitu ya, dan terjadi selama tahun-tahun sekolah formal. Jadi perlu digarisbawahi bahwa gangguan belajar spesifik ini akan muncul pada anak-anak di sekolah-sekolah formal. Artinya kalau sudah masuk sekolah dasar gitu ya. Nah, kemudian keterampilan akademik yang dimaksud yang nanti akan mengalami gangguan itu meliputi keterampilan akademik untuk membaca kata-kata, kemudian memahami bacaan, menulis dan mengeja, penghitungan aritmatika, dan penalaran aritmatika. Kalau gangguan belajar spesifik sendiri itu dibagi menjadi 3 ya, ada disleksia, ada disgrafia, dan diskalkulia, seperti yang teman-teman baca. Nah, indikator perilakunya untuk gangguan ini bisa dilihat di sini, kesulitan belajar yang persisten ditandai dengan kemampuan belajar yang terbatas. Artinya karena adanya kesulitan, maka Ananda dengan gangguan ini akan menunjukkan kemampuan belajar yang bisa jadi di bawah kemampuan belajar teman-teman seusianya. Gitu ya. Jadi untuk bisa menegakkan ini itu ada di garis bawahi juga. Jadi individu ini tidak bisa mengejar ketertinggalan tersebut meskipun sudah mendapatkan bantuan ekstra. Kalau mungkin dikenal di Indonesia itu les gitu ya. Gitu ya, tetapi tetap saja tidak mampu untuk mengejar ketertinggalannya. Gitu. Nah, ini ada indikator klinisnya, rendahnya pencapaian akademis untuk usianya gitu ya, atau untuk pencapaian rata-rata anak seusianya. Sehingga anak-anak dengan gangguan ini performa sekolahnya itu juga rendah dan akan menunjukkan perilaku-perilaku menghindar dari tugas-tugas yang membutuhkan keterampilan akademik. Jadi bisa teman-teman bayangkan gitu ya. Kita lanjut. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi kesulitan belajar pada anak-anak ini? Jadi ini ada asesmennya gitu ya, asesmen dan diagnosisnya. Yang pertama kita identifikasi. Identifikasi awal tentu saja akan berasal dari orang tua. Orang tua tentu saja itu akan mendapat masukan gitu ya atau evaluasi hasil belajar Ananda di sekolah bahwa Ananda ini menunjukkan kesulitan di dalam mengikuti pembelajaran di sekolah begitu. Nah, dari situ biasanya orang tua akan membawa anak kepada klinisi, salah satunya adalah psikolog klinis untuk proses identifikasi, ada apakah dengan anak saya gitu ya. Misalnya sudah saya bantu untuk belajar, tetapi tetap saja keluhan dari guru itu muncul. Jadi ini ada beberapa asesmen ya yang dilakukan, ada wawancara klinis, kemudian ada observasi klinis gitu. Juga ada tes-tes tertentu.
gitu ya, supaya kita mendapatkan informasi yang jelas. Jadi untuk screening awal misalnya di tes psikologi ini kita melakukan pemeriksaan terhadap fungsi kognitif pasien. Bisa dipilih antara Stanford Binet Intelligence Scale atau skala Wechsler gitu. Nah, selain itu kita juga perlu melakukan pemeriksaan fungsi adaptif. Fungsi adaptif ini adalah penilaian orang yang signifikan, yaitu orang tua maupun guru, terhadap kemampuan anak untuk beradaptasi. Jadi ini bisa diperiksa teman-teman dengan beberapa alat, misalnya Vineland, Social Maturity Scale atau sering kita sebut sebagai VSMS. Ini yang cukup familiar. Untuk yang kedua ini saya sendiri belum pernah menggunakan. Jadi selain tes psikologi di atas itu ada beberapa tes lain yang bisa digunakan. Misalnya CBCL ini ya. Jadi ini sebenarnya yang diukur bukan kesulitan belajar anaknya, tetapi perilaku maladaptif anak. Jadi kalau misalnya anak itu mengalami gangguan belajar, tentu dia mengalami kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar ini muncul sebagai perilaku-perilaku yang tidak diharapkan oleh lingkungan. Misalnya, teman-teman yang lain itu bisa mengikuti materi gitu ya dengan duduk tenang, kemudian bertanya ketika ada kesulitan. Anak-anak ini mungkin menunjukkan perilaku yang lain, misalnya mengganggu temannya, kemudian sering keluar masuk kelas, kemudian mungkin melakukan hal-hal yang tidak tidak cocok dengan situasi belajar. Misalnya yang lain mencatat, dia kok malah mencoret-coret. Nah, itu ciri-ciri perilaku maladaptif. Kemudian ada beberapa alat tes yang lain. Gitu. Nah, sebenarnya informasi yang ingin kita peroleh dari asesmen ini untuk menegakkan diagnosis dari gangguan belajar itu sendiri. Jadi ini ada kriteria penegakannya berdasarkan DSM-5. Ya. Jadi ini ada kriteria A, ada kriteria B, kriteria C, dan kriteria D. Teman-teman bisa baca gitu ya, kriteria diagnosis ini. Yang A, kesulitan dalam mempelajari dan menggunakan keterampilan akademik ya, yang tadi itu disebutkan di awal, yang ditandai dengan sedikitnya satu dari 5 gejala ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gejala minimal 1 ini bertahan atau muncul setidaknya selama 6 bulan, gitu ya, meski tersedia intervensi atau bantuan terhadap kesulitan tersebut. Jadi misalnya, ini ditanya, kapan ya itu muncul, misalnya tidak tepat atau lambat dan perlu banyak usaha saat membaca kata. Ini sejak kapan muncul? Kemudian ditanya lagi orang tuanya, kira-kira apa yang sudah dilakukan, Bu, supaya Ananda itu bisa lebih lancar membacanya. Kemudian sudah berapa lama? Kemudian ditanya juga hasilnya apa, gitu ya. Misalnya orang tua menjawab, sebenarnya saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetap seperti itu. Nah, itu menunjukkan ada intervensi tapi tidak ada perubahan. Nah, itu bisa masuk kriteria. Gitu ya. Kemudian ada kriteria B, ada kriteria C, dan ada kriteria D. Gitu. Kemudian kita perlu lihat pencatatan ini ya. Keempat kriteria ini A, B, C, D terpenuhi berdasarkan sintesa klinis riwayat individu, laporan sekolah, dan asesmen psikoedukasi. Jadi itu perlu kita dapatkan dari 3 hal ini.
Ya, riwayat individu, laporan sekolah maupun asesmen psikologis gitu. Kemudian ini ya secara spesifik coba kita lihat satu saja, misalnya kesulitan di dalam membaca atau yang disebut sebagai disleksia. Jadi ada ketepatan membaca, ada kecepatan atau kefasihan membaca, dan pemahaman bacaan. Ini yang dimaksud sebagai kesulitan membaca. Di sini teman-teman bisa lihat ada catatan. Disleksia merupakan istilah alternatif yang mengacu pada kesulitan belajar, yang karakteristiknya adalah permasalahan dalam mengenali kata secara jelas maupun akurat, buruknya kemampuan decoding, dan kemampuan mengeja. Jika disleksia digunakan untuk menentukan sebagian pola kesulitan belajar, penting untuk menuliskan kesulitan tambahan yang muncul, yaitu kesulitan pemahaman bacaan atau penalaran aritmatika. Jadi ini memang kalau misalnya kita menemukan ciri-ciri disleksia, penting untuk kita mencari tahu juga kesulitan tambahan apa yang muncul dari itu. Itu ya. Kemudian kita lewati saja kesulitan untuk menulis dan kesulitan dalam matematika. Kita langsung ada level keparahan kesulitan belajar spesifik. Jadi ada 3 menurut apa ya. Ada mild atau ringan, ini indikatornya. Kemudian moderate atau sedang, ini bisa ini ya, kata kuncinya di sini, individu tidak mungkin menjadi cakap atau ahli tanpa beberapa kali pengajaran khusus dan intensif. Jadi ini memang perlu dukungan. Kemudian ini ada yang berat. Yang berat ini ya indikatornya atau cirinya yang membedakan, membuat pasien sulit mempelajari keterampilan tanpa mendapatkan pengajaran khusus secara individual. Ya, ini juga bedanya. Yang di moderate atau sedang tadi membutuhkan pengajaran khusus tapi tidak harus individual. Harus diulang iya, tapi tidak harus individual. Begitu. Nah, ini untuk pedoman PPDGJ, teman-teman bisa baca sendiri, gitu ya. Ini ada beberapa jenis gangguan kalau menurut PPDGJ. Nah, komorbiditas atau gejala lain yang mungkin, gangguan lain yang mungkin menyertai atau muncul bersamaan dengan adanya gangguan kesulitan belajar khusus. Jadi ada 7 ya di situ. Yang pertama ada ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan atau hiperaktif. Bisa juga ketika ada gangguan belajar spesifik itu disertai dengan gangguan komunikasi atau juga ada gangguan koordinasi, gitu ya. Bisa juga gangguan spektrum autisme. Nah, bisa juga muncul gangguan kecemasan ya, karena kesulitan belajar, kemungkinan lingkungan tidak bisa memahami, maka muncul gangguan kecemasan. Atau yang mungkin juga adalah conduct disorder. Conduct disorder ini gangguan perilaku conduct, gitu ya. Artinya yang melawan aturan. Karena anak-anak yang kesulitan belajar ini tidak bisa mengerti, tidak bisa dimengerti, kemudian tidak ada intervensi khusus, sehingga menjadi perilaku-perilaku maladaptif yang itu akhirnya akhirnya itu melebihi atau melanggar aturan-aturan yang ada, gitu. Jadi bisa memang muncul menyertai gangguan belajar spesifik. Ini diagnosis bandingnya yang perlu diperiksa ya ketika kita mau menegakkan
diagnosa untuk gangguan belajar spesifik, itu kita harus cek apakah memang betul itu atau ataukah gangguan yang lain seperti di diagnosa banding ini. Oke. Nah, untuk intervensinya itu bisa dilakukan beberapa pendekatan. Yang pertama, intervensi berbasis keluarga. Jadi ini tujuannya sebenarnya untuk memberikan pemahaman pada orang tua terkait kondisi anak. Sehingga orang tua itu merasa kuat, bisa menerima, dan bisa memberikan lingkungan yang dibutuhkan untuk anak ini, khususnya untuk meminimalkan kesulitan yang muncul dengan adanya gangguan kesulitan belajar. Gitu. Ada juga terapi perilaku, gitu ya. Jika memang dibutuhkan, tergantung pada perilaku apa yang ingin dihilangkan atau ingin dimunculkan pada anak Anda. Ini ada program remedial, itu pengulangan ya, pengulangan untuk penguasaan keterampilan tertentu. Gitu. Jadi, ini ada prognosisnya. Jadi, prognosis itu bergantung pada beberapa faktor. Jadi, artinya gangguan belajar itu akan semakin berat, semakin sulit, gitu ya, tergantung atau sebaliknya, tidak cukup mengganggu kepada anak-anak di dalam proses belajar, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, gitu ya, riwayat keluarga, kemudian adanya kondisi penyerta atau tidak, kemudian adanya riwayat gangguan bahasa atau tidak. Begitu. Nah, ini ya teman-teman, untuk referensinya. Seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk gangguan belajar spesifik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.